Selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbagi kembali mengenai video yang seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, mohon maaf, 2 minggu yang lalu tentang tanam 1 kali bisa panen 2 kali. Nah, di sini kembali saya infokan perkembangan keadaan setelah dipanen. Nah, itu kemarin kan kita jelaskan tentang pemotongan batang setelah dipanen sepanjang 15-20 cm. Saat ini pertumbuhan tunas baru seperti yang dilihat pada video sangat bagus dan baik. Nah, kan seperti tanaman awal, seperti baru kembali, seperti tanaman awal juga dilihat sangat hijau. Cuma ada perbedaan karena kita memanfaatkan kembali jerami padi yang setelah panen pertama, ya pertumbuhannya tidak sebagus yang pertama, tapi bisa menghasilkan buah. Potensi hasil 80% dari hasil pertama. Nah, itu kan lumayan. Jadi pengeluaran biaya kita yang pertama itu bisa ditutupi dari hasil panen yang kedua. Bahkan hasil yang kedua ini bisa menutupi hasil yang pertama dan kita bisa mengeluarkan zakat sedekah dari hasil yang pertama tadi. Nah, kalau kita melakukan pemotongan, tumbuhnya seragam, dilihat lebih bagus. Kalau kita tidak melakukan pemotongan, maka tidak terlalu seragam, tapi buah lebih cepat keluar. Contoh seperti di sini. Nah, sekitar 3 minggu setelah diarit, batang padi yang cukup segar, panen tidak terlalu sampai tua, batang padinya sampai yang tua banget, ideal pamanenan, maka dia akan langsung mengeluarkan buah setelah 3 minggu seperti ini, seperti dilihat pada video ya. Nah, ini saya bedakan sedikit di sini untuk agar bisa diambil contoh. Ini kan sudah keluar buah dan di sampingnya tidak. Nah, yang tidak ini perlu 4 minggu lagi untuk mengeluarkan buah. Jadi ada perbedaan panen nantinya, yang tidak dipotong dan dipotong itu selama 1 bulan. Keuntungannya yang dipotong itu walaupun batang atau setelah aritan seperti yang di sebelah itu, batang padinya sudah tua banget, tidak bisa mengeluarkan tunas lagi. Setelah dipotong dia akan mengeluarkan tunas. Nah, itu keuntungannya seperti ini. Nah, ini seperti ini contoh ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini batangnya tua, kemarin kan udah mulai tua, membusuk. Nah, setelah dipotong, yang keuntungannya itu keluarnya itu batang yang awal itu ada 20, keluar berikutnya itu lebih dari 20. Nah, lebih dari 20. Kemarin kan kita sudah hitung. Rata-rata keluar batang berikutnya itu lebih daripada batang utama. Nah, seperti itu. Kalau tidak dipotong, ada pengurangan tumbuh tunas sekitar 10-20%. Ada juga sih yang batang pertama itu 20, keluar tunasnya 20 lagi, ada juga. Tapi untuk penyeragaman supaya nyaman dipandang mata, kita potong. Tapi melalui perhitungan kalender musim. Kalaunya lama lagi, diprediksi air akan datang, misalnya 2 bulan lagi, kita bisa sebaiknya melakukan pemotongan. Kalau dihitung kurang dari 2 bulan air akan datang,
atau menenggelamkan area persawahan kita, tidak usah dipotong seperti ini. Nah, ini semuanya sudah mengeluarkan buah karena tidak melakukan pemotongan. Setelah panen yang mengeluarkan buah ini cuma 3 minggu umurnya ya. Ini 3 minggu setelah dipotong, setelah dipanen, dia keluar kembali buahnya. Nah, seperti pada gambar saya dekatkan ya. Tapi tidak seragam dan tidak enaklah dipandang mata. Dan jumlah populasi anakan juga tidak terlalu banyak. Nah, beda dengan dipotong kembali. Tergantung, sekali lagi tergantung ya, tergantung keadaan untuk mengefisiensi, memakai kembali, mendapatkan hasil kembali untuk yang kedua kalinya. Tergantung keadaan di wilayah teman-teman semuanya. Nah, kalau di daerah saya untuk kalender musimnya prediksi BMKG 2 bulan lagi ini sudah masuk musim penghujan. Kalau diperkirakan lahan sawah ini 2 bulan lagi baru tenggelam ini, menenggelamkan padi ya di kedalaman sekitar 70 cm lah. Kedalaman air nanti sini 70 sampai 1 meter di 2 bulan ke atas nantinya. Nah, jadi menurut acuan itu saat ini kan tanah ini terlihat kering. Nah, itu pecah-pecah. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa tidak, Bang, sebaiknya dikasih air, Bang, agar pertumbuhan lebih baik lagi. Nah, untuk saat ini perlu teman-teman ketahui, 1 minggu itu ada bahkan hujan tidak terlalu lebat sih. 1 minggu itu ada 3 kali hujan. Ada 3 kali, ada 2 kali, jadi cukup aja untuk serapan air salibu kedua ini. Dan dengan keadaan tanah seperti ini akan mempercepat pengeluaran buah, karena dengan keadaan tanah yang tidak terendam air otomatis akan meningkatkan kerja mikroorganisme untuk dekomposer, untuk memberi asupan nutrisi pada tanaman untuk kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau tergenang air otomatis keperluan fosfor akan tersedia di tanah itu lebih sedikit untuk kebutuhan fosfor, karena fosfor itu perlu media kering dulu, media tanam kering itu fosfor dan kalsium akan tercukupi. Dengan kebutuhan fosfor dan kalsium tercukupi, maka pengeluaran buah akan lebih cepat dan proses pematangannya. Kalau nanti dikasih air otomatis akan lambat juga panennya nantinya. Kita di sini kejar waktu untuk panen kedua agar tidak didahului oleh air yang nantinya bisa menenggelamkan padi. Terima kasih, itu informasinya. Kalau masih ada yang kurang silahkan kalian tanyakan di kolom komentar video ini. Silahkan kalau video ini kurang baik silahkan dikritik, diberikan masukan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.